Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Adinda Nurul Anissa dengan NIM 2200569 sebagai moderator dan presenter pertama, kemudian ada Gilang Pratama dengan NIM 2210082 sebagai presenter ketiga, dan yang terakhir ada Taufik Ahmad Reksa dengan NIM 2203812 sebagai presenter kedua. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses inovasi pendidikan. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada difusi dan diseminasi inovasi, kemudian yang kedua ada proses keputusan inovasi, dan yang ketiga ada proses inovasi pendidikan. Langsung saja pada pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Pengertian difusi. Difusi ialah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat atau anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu. Komunikasi dalam definisi ini ditekankan dalam arti terjadinya saling tukar-menukar informasi atau hubungan timbal balik antar beberapa individu yang berlangsung secara spontan. Dengan adanya komunikasi ini, akan terjadi kesamaan pendapat antar warga dan masyarakat tentang inovasi. Kemudian diseminasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Diseminasi merupakan tindak inovasi yang disusun menurut perencanaan yang matang melalui diskusi atau forum lainnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi. Kemudian terdapat contoh dari diseminasi yaitu kurikulum KTSP. KTSP ini merupakan contoh dari diseminasi karena sebenarnya berdasarkan sebuah perencanaan dengan pandangan jauh ke depan, di dalam pelaksanaannya pun tidak sembarang kegiatan dapat dilakukan, namun benar-benar berdasarkan sebuah program yang terarah dan terencana secara matang. Menurut Rogers dalam Saud dan Suherman pada tahun 2010 halaman 19, beliau mengemukakan ada 4 elemen pokok difusi inovasi. Di antaranya yaitu yang pertama ada inovasi. Nah, inovasi adalah suatu ide praktek kejadian teknik atau objek yang diamati sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Komunikasi dalam difusi inovasi diartikan sebagai proses pertukaran informasi antara anggota sistem sosial sehingga terjadi saling mengerti antar satu dengan yang lain. Saluran komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi dari seseorang ke orang lain, misalnya saluran media massa seperti radio, televisi, surat, dan sebagainya. Media massa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada audiens agar audiens mengetahui dan menyadari adanya inovasi. Sedangkan saluran interpersonal bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk seseorang agar mau menerima informasi, terutama antara orang yang bersahabat atau mempunyai hubungan yang erat. Saluran interpersonal dapat dilakukan dalam suatu kelompok. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah elemen yang paling penting dalam proses difusi, karena waktu merupakan aspek utama dalam proses komunikasi. Peranan dimensi waktu dalam proses difusi ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah proses keputusan inovasi. Proses ini merupakan proses seseorang mengetahui inovasi pertama kali sampai ia memutuskan untuk menerima ataupun menolak inovasi. Kemudian, yang kedua ada kepekaan seseorang terhadap inovasi. Tidak semua orang dalam suatu sistem sosial menerima inovasi dalam waktu yang sama. Mereka menerima informasi dari urutan waktu. Artinya, ada yang dahulu dan ada yang kemudian. Orang yang menerima informasi lebih dahulu secara relatif lebih peka terhadap inovasi daripada orang yang menerima inovasi lebih akhir. Kemudian yang ketiga ada kecepatan penerimaan inovasi, ialah kecepatan relatif diterimanya inovasi oleh warga masyarakat.
Baik, elemen yang keempat adalah warga masyarakat atau anggota sistem sosial. Ialah hubungan atau interaksi antar individu atau orang dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Anggota sistem sosial ini dapat berupa individu, kelompok, kelompok informal, dan subsistem lainnya. Contohnya yaitu petani di pedesaan, dosen, pegawai di perguruan tinggi, kelompok dokter di rumah sakit, dan sebagainya. Semua anggota sistem sosial bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan bersama. Sekian pemaparan yang saya sampaikan. Untuk pemaparan yang selanjutnya saya serahkan kepada Taufik. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proses keputusan inovasi. Menurut Saud dalam Amiruddin dan Ananda 2017, halaman 17, proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami oleh individu maupun organisasi, mulai dari pertama tahu adanya inovasi sampai dengan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Proses keputusan inovasi bukanlah kegiatan yang dapat berlangsung dalam waktu yang cepat, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai inovasi itu sebagai bahan pertimbangan apakah inovasi tersebut dapat ditolak atau diterima. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan proses keputusan inovasi. Terdapat 5 tahapan proses keputusan inovasi, yaitu tahap pertama ada tahap pengetahuan atau knowledge. Tahap pengetahuan merupakan tahap pertama dalam proses inovasi. Disebut tahap kemampuan ketika seseorang sudah menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana inovasi tersebut. Maksud dari menyadari adalah membuka diri untuk mencari tahu mengenai inovasi dan dilakukan secara aktif. Aktif di sini maksudnya adalah keaktifan untuk memenuhi kebutuhan rasa ingin tahu tentang inovasi tersebut. Tahap kedua yaitu tahap bujukan atau persuasion. Pada tahap bujukan, seseorang membentuk sikap suka atau tidak suka terhadap inovasi. Pada tahap ini, seseorang akan lebih berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Lalu selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap keputusan. Pada tahap ini, seseorang melakukan kegiatan yang mengarahkan untuk menetapkan apakah inovasi tersebut dapat diterima atau ditolak. Inovasi yang dapat dicoba bagian demi bagiannya akan lebih cepat diterima, akan tetapi tidak semua inovasi dapat dicoba apabila dipecahkan menjadi beberapa bagian. Yang keempat yaitu tahap implementasi. Tahap implementasi terjadi ketika seseorang menerapkan sebuah inovasi. Pada tahap ini, keputusan penerimaan inovasi dibuktikan dalam praktik. Implementasi dapat dikatakan berakhir apabila penerapan inovasi sudah menjadi hal-hal yang bersifat rutin. Yang selanjutnya yaitu tahap konfirmasi atau confirmation. Pada tahap ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya dan menarik kesimpulan dari keputusan yang diambilnya. Tahap konfirmasi berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas. Terdapat 2 macam penolakan inovasi. Yang pertama ada penolakan aktif. Penolakan aktif yaitu penolakan yang terjadi setelah mempertimbangkan untuk menerima atau menolak inovasi dengan mencobanya terlebih dahulu, tetapi keputusan akhirnya adalah menolak. Yang kedua ada penolakan pasif. Penolakan pasif yaitu penolakan tanpa adanya pertimbangan dan percobaan. Menurut Rusdiana dalam Amiruddin dan Ananda tahun 2017, terdapat 4 tipe keputusan inovasi. Yang pertama yaitu keputusan inovasi opsional. Keputusan inovasi opsional adalah keputusan yang diambil oleh individu untuk menerima atau menolak suatu inovasi tanpa adanya dorongan atau pengaruh dari orang lain. Yang kedua yaitu keputusan inovasi kolektif. Keputusan ini adalah keputusan yang diambil untuk menerima atau menolak inovasi secara bersama-sama untuk mencapai sebuah kesepakatan. Yang ketiga yaitu keputusan inovasi otoritas. Keputusan inovasi otoritas adalah keputusan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan, status, wewenang, atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lainnya dalam suatu sistem sosial. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu keputusan inovasi kontingensi. Keputusan inovasi kontingensi yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah adanya keputusan inovasi yang mendahuluinya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Topik atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Gilang. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Teh Adinda yang telah memberikan izin kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Selanjutnya ada beberapa model proses inovasi pendidikan. Dalam mempelajari proses inovasi, para ahli mencoba mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan individu selama proses itu berlangsung, serta perubahan apa yang terjadi dalam proses inovasi. Adapun beberapa model proses inovasi yang berorientasi pada individu antara lain 1. Lavitz and Steiner 1961. Yang pertama, menyadari, mengetahui, menyukai, memilih, mempercayai, dan membeli. Selanjutnya, menurut Colley 1961. Belum menyadari, memahami, mempercayai, mengambil tindakan. Selanjutnya, Rogers 1962, yaitu menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, menerima, atau adoption. Selanjutnya ada Robertson 1971, persepsi tentang masalah, menyadari, memahami, menyikapi, mengesahkan, mencoba, menerima, dan disonansi. Selanjutnya beberapa model proses inovasi yang berorientasi pada organisasi, antara lain 1. Milo pada tahun 1971. Yang pertama, konseptualisasi, tentatif adopsi, penerimaan sumber, implementasi, dan institusionalisasi. Yang kedua ada Shepard 1967, yaitu penemuan ide, adopsi, dan implementasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Motivasi yang mendorong perlunya diadakan inovasi pendidikan jika dilacak biasanya bersumber pada dua hal, yaitu yang pertama, kemauan sekolah atau lembaga pendidikan untuk mengadakan respon terhadap tantangan kebutuhan masyarakat. 2. Adanya usaha untuk menggunakan sekolah atau lembaga pendidikan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Selanjutnya, hal yang berpengaruh terhadap kegiatan di sekolah yaitu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelolaan dan belajar mengajar kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian. Berikut beberapa alasannya. Menurut Saud, yang pertama itu adalah keberhasilan seorang guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar sangat ditentukan oleh hubungan interpersonal antara guru dan dengan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi. Yang ketiga, sangat minimal bantuan dari teman sejawat untuk memberikan saran atau kritik untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya. Yang keempat, belum adanya kriteria yang baku tentang bagaimana mengelola belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, dalam melaksanakan tugas mengelola kegiatan belajar mengajar, guru menghadapi sejumlah siswa yang berbeda. Yang keenam, berdasarkan data perbedaan siswa akan lebih tepat jika pengelolaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara yang fleksibel. Selanjutnya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan inovasi pendidikan adalah siswa-siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi. Karena tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa, jadi siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan pendidikan. Faktor eksternalnya yang mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan adalah orang tua murid ikut mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik sebagai penunjang secara moral, membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Selanjutnya itu adalah sistem pendidikan atau pengelolaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang sekolah menengah, sedangkan untuk jenjang pendidikan tinggi berada di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitan dengan adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut. Maka timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi lingkungan setempat.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gilang atas pemaparannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.